Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sadiki dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat tentang routing. Dan sebelum kita memulai presentasinya, marilah kita terlebih dulu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama kita masuk ke pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Di dalam routing ini terdapat routing statis dan routing dinamis. Pertama, routing statis cara kerjanya dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Terus langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet, mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2, masuk ke mode global configuration. Langkah ketiga, ketik perintah IP router dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administratif, distance bersifat tambahan boleh digunakan, juga boleh tidak. Terus kita masuk ke default routing. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk konfigurasi routing default. Langkah pertama itu masuk mode global configuration. Langkah 2, ketik perintah IP router dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah ketiga, keluar dari mode global config. Langkah keempat, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke nvram. Nah, setelah routing tadi sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan verifikasi apakah tabel routing dan proses routingnya bekerja dengan baik. Perintah untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif dan untuk memverifikasi routing statis adalah show running config dan show IP router. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis yaitu pertama, berikan perintah show running config dalam privileged mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Kedua, verifikasi routing statis yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing statis yang salah dan masukkan routing yang benar. Berikan perintah show IP router. Verifikasi lagi apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dari hasil perintah tersebut. Kita masuk ke routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Contohnya bisa kalian lihat di contoh gambar bawah ini. Terus contoh dari routing protokol yaitu Routing Information Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, Exchange Interior Gateway Routing Protocol, Open Shortest Path
First, routed protokol digunakan untuk traffic user langsung. Routed protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layar address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh routed protokol yaitu Internet Protocol dan Internet Work Packet Exchange. Terus Autonomous System atau bisa disingkat dengan AS, yaitu kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Tujuan dari routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol itu untuk membangun dan memperbaiki table routing, di mana table ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Sedangkan AS membagi internet work global menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap AS mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri dan nomor AS yang akan membedakan dari AS yang lain. Terus kita masuk ke protokol routing. Pertama ada RIP yang menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Terus IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link stats. Terus EIGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma advanced Cisco distance vector. Terus terakhir ada BGP, itu menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Terus karakteristik dari RIP, itu routing protokol distance vector, metrik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count untuk pemilihan jalur. Jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Terus kedua ada IGRP, protokol routing yang dibangun oleh Cisco memiliki karakteristik seperti protokol routing distance vector, menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Ketiga itu OSPF yang memiliki karakteristik protokol routing link state merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC 2328 menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost terendah STMIK. Terus ada update routing dilakukan secara plowed saat terjadi perubahan topologi jaringan. Terus selanjutnya ada EIGRP menggunakan protokol routing exchange distance vector yang memiliki karakteristik menggunakan protokol routing exchange distance vector, menggunakan cost load balancing yang tidak sama, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state, menggunakan diffusing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Terakhir, update routing dilakukan secara multicast menggunakan alamat 224.0.0.10 yang diakibatkan oleh perubahan topologi jaringan. Terus ada border gateway protocol yang memiliki karakteristik seperti menggunakan routing protocol distance vector, digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Digunakan untuk merutukan traffic internet antara autonomous system. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router
untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Semakin kecil nilai administrative distance yang dimiliki, maka protokol tersebut akan semakin dipercaya. Sebagai contoh, jika sebuah router menerima informasi routing dari dua buah protokol open shortest path first yang memiliki nilai administrative distance 110 dan interior gateway routing protocol yang memiliki nilai administrative distance 100, maka router akan menggunakan informasi routing yang dimiliki IGRP karena lebih terpercaya. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.